Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Sisti E, ingin mempresentasikan hasil modul dari kelompok kami, yaitu tentang aplikasi kode AI. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Sari Marifat dengan NPM 2508101021, dan di sini saya tentunya dengan rekan-rekan saya yaitu saya Anggani Gizaya Mustain, NPM 250810110210. Saya Nadine Alivia Nurrahma, NPM 250810101029. Perkenalkan, nama saya Sandy dengan NPM 25081010207. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irba Taufir Rahman, NPM 25081010208. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada bidang pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP. Nah, salah satu bentuk implementasi paling signifikan dari perkembangan tersebut adalah munculnya Large Language Model atau LLM, yaitu model AI yang memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia secara kontekstual. Kehadiran LLM telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan sistem digital, mulai dari pencarian informasi, penulisan teks, analisis dokumen, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Next. Nah, apa itu kode AI? Kode AI adalah model kecerdasan buatan generatif yang dikembangkan oleh perusahaan Anthropic, sebuah startup yang didirikan pada 2021 oleh Dario dan Daniela Amodei, mantan peneliti senior OpenAI yang sebelumnya terlibat dalam perkembangan GPT, GPT-2, dan GPT-3. Nah, Claude tidak sekadar menjadi alternatif ChatGPT, melainkan mewakili pendekatan filosofi berbeda dalam pengembangan AI, sebuah visi yang berpusat pada AI yang selaras secara intrinsik dengan nilai-nilai manusia. AI alignment melalui metodologi inovatif bernama constitutional AI. Nah, metodologi constitutional AI ini merupakan fondasi utama yang membedakan Claude dari model lainnya, daripada mengandalkan umpan balik manusia secara masif untuk menyaring output yang berbahaya. Claude dilatih dengan seperangkat prinsip atau konstitusi tertulis yang mendikte perilakunya. Nah, latar belakang Claude AI lahir dari keprihatinan etis kelompok peneliti OpenAI terhadap arah perkembangan AI yang terlalu fokus pada kemampuan tanpa pertimbangan keamanan memadai. Pada tahun 2021, Dario Amodei, mantan wakil presiden di OpenAI, dan Daniela Amodei, mantan wakil presiden di OpenAI, bersama dengan 6 kolega lainnya merupakan diri dan mendirikan Anthropic. Next. Selanjutnya ada motivasi pendirian. Yang pertama ada kekhawatiran tentang potensi resiko eksistensial dari AI yang tidak terkendali. Yang kedua ada perlunya pendekatan baru yang mengutamakan AI alignment atau keselarasan AI dengan nilai manusia. Yang ketiga ada keinginan membangun AI yang aman sejak fase desain, bukan sekedar tambahan. Next. Selanjutnya ada perjalanan pengembangan. Fase yang pertama, Cloud 2021 sampai 2022 itu generasi pertama, membawa kita pada periode awal yang penting dalam pengembangan model bahasa besar LLM oleh Anthropic. Yang kedua, fase kedua, menuju Cloud Public 2022 sampai awal 2023. Dari eksperimen ke produk, jika fase 1 dapat dipandang sebagai fase laboratorium tertutup, maka fase kedua adalah masa transisi ketika model-model yang sebelumnya hanya digunakan secara internal mulai mendekati bentuk produk yang siap diuji di dunia nyata. Next. Yang fase ketiga, Cloud generasi pertama dirilis 2023
konsolidasi identitas. Fase berikutnya adalah saat ketika nama cloud benar-benar diperkenalkan ke publik sebagai produk. Semua inovasi di generasi berikutnya, mulai dari kapasitas konteks yang lebih besar, kemampuan penalaran yang lebih dalam, hingga integrasi multimodal bertumbuh pada fondasi konseptual dan etis yang dirintis pada fase pertama dan fase kedua ini. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan Cloud AI versi web. Yang pertama, akses situs web, buka peramban web seperti Chrome dan kunjungi Cloud AI, daftar atau masuk. Pengguna baru klik daftar, sign up, masukkan email, ikuti instruksi verifikasi via email dan setujui kebijakan penggunaan. Terus pengguna lama, klik masuk, login dan masukkan kredensial Anda, email atau Google. Terus yang ketiga mulai chat. Setelah masuk, Anda akan diarahkan ke halaman utama, ketikkan pesan Anda di kolom chat. Yang keempat, berinteraksi prompting. Ketik pertanyaan, tanyakan apa saja atau berikan instruksi. Contoh, tuliskan ide konten untuk Instagram tentang AI. Atau jelaskan konsep machine learning dengan sederhana. Unggah file analisis dokumen, klik ikon klip kertas untuk mengunggah dokumen PDF, THT, CSV, dan lain-lain. Lalu minta Cloud menganalisis atau meringkasnya. Berikan konteks, semakin jelas dan spesifik instruksi Anda, semakin baik hasilnya. Yang terakhir, dapatkan respon. Cloud akan menganalisis dan memberikan jawaban atau respon sesuai permintaan Anda. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan Cloud AI aplikasi atau mobile. 1. Penggunaan dapat menggunakan Cloud AI melalui perangkat mobile dengan mengunduh aplikasi Cloud dari App Store, atau untuk iOS dan untuk Android itu adalah Play Store. Kemudian menginstal dan membuka aplikasi tersebut serta melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. 2. Penggunaan dapat membuat akun Cloud AI dengan mengeklik tombol sign up atau daftar, kemudian memasukkan alamat email yang valid, membuat kata sandi yang kuat, melakukan verifikasi melalui tautan yang dikirim ke email, serta melengkapi profil apabila diperlukan. Ya. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan dasar. 1. Pembuatan percakapan baru. Untuk membuat percakapan baru menggunakan dapat mengeklik atau tombol plus new chat atau icon plus, kemudian mengetik prompt pertama pada kolom input dan menekankan tombol enter atau tombol kirim untuk memulai percakapan. 2. Penulisan prompt efektif. Penggunaan sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik saat menulis prompt, menyertakan konteks apabila diperlukan, serta menentukan format output yang diinginkan agar hasil lebih sesuai. Misalnya, dengan menuliskan perintah, tolong buatkan output artikel tentang teknologi AI. Dan yang ketiga, ada proses upload. Penggunaan dapat mengunggah file dengan mengeklik ikon upload atau simbol kertas klip, serta file dari perangkat, memastikan prompt file yang digunakan didukung seperti PDF, THT, dokumen, atau gambar, lalu menggunakan hingga proses unggah selesai. Yang 4, ada interaksi dengan dokumen. Penggunaan dapat mengajukan pertanyaan yang spesifik terkait isi konten, meminta rangkuman poin-poin penting, atau meminta analisis maupun kompresi, misalnya dengan pertanyaan apa poin utama dari dokumen ini. Dan selanjutnya ada 1 view sorting. Bentar, izin. Jadi penggunaan memberikan contoh output yang diinginkan terlebih dahulu sebagai acuan, misalnya dengan perintah atau format seperti ini. Contoh, sekarang dibuat untuk topik lain. 2. Chain of talk. Pada teknik chain of talk menggunakan penambahan instruksi sebagai mari kita pikirkan langkah demi langkah. Untuk
meminta penjelasan proses berpikir yang sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan logika dan matematika. Dan yang ketiga ada role playing. Pada teknik role playing menggunakan menetapkan peran tertentu kepada Claude agar merespon lebih terarah, misalnya dengan perintah atau berperanlah sebagai ahli marketing atau sebagai tutor bahasa Indonesia. Yang terakhir, fitur khusus. Jadi di sini ada dua fitur. Yang satu, generasi yang menganalisis kode. Claude AI dapat dimanfaatkan untuk generasi dan menganalisis kode dengan cara menyebutkan bahasa pemrograman yang telah digunakan, menyertakan kebutuhan atau requirement, serta meminta bantuan untuk debugging otomatis dan penjelasan kode agar hasil yang diberikan lebih tepat dan mudah dipahami. Yang kedua, ada terjemahan dan penulisan. Claude AI dapat digunakan untuk terjemah dan penulisan dengan menentukan bahasa sumber dan bahasa tujuan, memberikan konteks penggunaan, meminta variasi gaya formal atau informal, serta memastikan konsistensi istilah agar hasil terjemah lebih akurasi dan sesuai kebutuhan. Lanjut dengan rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis manfaat dan potensi penggunaan aplikasi Claude AI. Claude AI dirancang dengan pendekatan kontribusi AI, yaitu pendekatan yang menekankan integritas nilai, etika, dan tanggung jawab dalam sistem AI. Pendekatan ini bertujuan agar AI tidak hanya menghasilkan respon yang cerdas, tetapi juga aman dan selaras dengan kepentingan manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap manfaat dan potensi penggunaan Claude AI menjadi penting, terutama jika dikaji berdasarkan hasil penilaian ilmiah yang membahas perilaku nyata model AI tersebut. Selanjutnya, untuk yang pertama, landasan konsep. Landasan Language Model atau LLM merupakan model pembelajaran mesin yang dirancang untuk memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa alami berdasarkan pola yang dipelajari dari data teks berskala besar. Model ini dilatih menggunakan miliaran kata dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan dokumen digital, sehingga mampu menganalisis struktur bahasa, hubungan semantik, serta konteks menggunakan kata. Dan juga ada di sini adalah konsep conditioning AI. Constitutional AI merupakan pendekatan pengembangan kecerdasan buatan yang diperkenalkan oleh Anthropic dengan tujuan membimbing perilaku model AI melalui seperangkat prinsip atau konstitusi. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai fundamental seperti keselamatan pengguna, keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap manusia. Dan yang selanjutnya yaitu responsif AI dan evaluasi etika. Responsif AI merujuk pada praktik pengembangan dan penggunaan AI yang memperhatikan aspek ketika, keamanan, transparansi, serta dampak sosial. Konsep ini menekankan bahwa AI harus dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan penggunaan dan masyarakat luas. Selanjutnya, adalah manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah manfaat dalam aspek penularan dan analisis. Claude AI menunjukkan kemampuan penilaian yang kuat dalam integrasi nyata dengan menggunakan penelitian Huat et al. 2025 pengungkapan bahwa Claude mampu mempertahankan konteks percakapan panjang serta menghasilkan jawaban yang logis dan terstruktur. Manfaat yang kedua adalah manfaat dalam menyediakan informasi berbasis nilai. Salah satu keunggulan utama Claude AI adalah kemampuannya mengekspresi nilai-nilai seperti kehati-hatian, profesionalisme, dan empati dalam setiap respon. Berdasarkan studi Value ini, Claude tidak hanya menyampaikan informasi secara faktual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan etika dalam permintaan pengguna. Dan manfaat dalam keamanan yang ketiga adalah manfaat dalam keamanan dan etika AI. Pendekatan
Tradisional AI memungkinkan cloud untuk meminimalkan keluaran yang berpotensi berbahaya. Verma et al. 2005 menunjukkan bahwa cloud menunjukkan performa yang baik dalam aspek safety dan fairness berdasarkan evaluasi trial. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya adalah potensi. Potensi yang pertama adalah potensi di bidang pendidikan. Cloud AI memiliki potensi besar berbagai alat bantu pembelajaran. Kemampuannya dalam menjelaskan konsep kompleks dengan bahasa yang jelas dan runtut dapat membantu pelajar atau mahasiswa memahami materi yang sulit. Dan yang kedua adalah potensi di bidang bisnis dan organisasi. Dalam dunia bisnis, Cloud AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas berbasis teks seperti analisis dokumen, penyusunan laporan, dan dukungan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah potensi dalam tata kelola dan layanan sosial. Cloud AI juga memiliki potensi besar dalam konteks tata kelola dan layanan sosial. Krian et al. 2024 mengatakan bahwa cloud dapat dijadikan contoh dalam berbagai akuntabilitas dan tata kelola AI dalam layanan publik, berpotensi mampu menyampaikan informasi kebijakan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya ada implikasi dan tantangan. Yang pertama ada implikasi etika dan tata kelola. Penggunaan Cloud AI menuntut perhatian serius terhadap aspek etika dan tata kelola. Meskipun Cloud AI dirancang dengan penegakan berbasis nilai, pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan AI sesuai dengan tujuan sosial. Yang kedua, tantangan dalam penggunaan Cloud AI. Meskipun Cloud AI menawarkan berbagai manfaat dan potensi penggunaan, terhadap sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Salah satunya, tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman konteks spesifik. Ketiga, bias dan keterbatasan data seperti LLM lainnya. Cloud AI tetap berpotensi membawa bias yang bersumber dari data pelatihan. Meskipun pendekatan konstitusional AI dirancang untuk meminimalkan dampak negatif, bias tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Data pelatihan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi cara cloud menyampaikan informasi atau menanggapi isu tertentu. Kelima, perbandingan dan dampak sosial. Saya tetap gimana? Ya, Yes. 5. Perbandingan dan dampak sosial. Pada pertama, perbandingan Cloud AI dengan LLM lainnya. Dibandingkan dengan model LLM lainnya, Cloud AI memiliki karakteristik yang menonjol pada aspek kehati-hatian dan orientasi nilai. Banyak LLM berfokus pada kecepatan dan kelengkapan jawaban, sementara Cloud AI lebih menekankan kualitas, keamanan, dan kesesuaian etika. Kedua, ada dampak sosial dari penggunaan Cloud AI. Penggunaan Cloud AI secara luas berpotensi memberikan dampak sosial yang signifikan. Di satu sisi, Cloud AI dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan membantu masyarakat memahami isu kompleks. Di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan AI dapat menimbulkan kesenjangan digital antara individu dan yang memiliki akses dan yang tidak. Selanjutnya, keenam, konteks akademik dan literasi. Yang pertama, relevansi Cloud AI dalam konteks akademik. Dalam konteks akademik, Cloud AI dapat digunakan sebagai alat pendukung penelitian dan pembelajaran. Cloud mampu membantu penelitian dalam merangkum literatur, mengidentifikasi gagasan utama, serta menyusun kerangka pemikiran awal.
Kedua, ada kontribusi Cloud AI terhadap literasi digital. Cloud AI juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi digital pengguna dengan memberikan penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Cloud membantu pengguna mengembangkan pemahaman kritis terhadap informasi digital. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan misinformasi di era digital. 7. Arah dan sintesis akhir. Yang pertama ada pengembangan Cloud AI ke depan. Berdasarkan kajian jurnal ilmiah, pengembangan Cloud AI ke depan perlu difokuskan kepada peningkatan transparansi, penggunaan bias, pengurangan bias, dan penguatan tata kelola AI. Pendekatan konstitusional AI memberikan fondasi yang kuat, namun perlu disesuaikan dengan dinamika nilai sosial dan kebutuhan pengguna. Kedua, sintesis manfaat dan potensi penggunaan Cloud AI. Secara keseluruhan, Cloud AI menawarkan kombinasi antara kemampuan teknis LLM dengan pendekatan etika yang kuat. Manfaatnya terlihat pada aspek penalaran, penyediaan informasi berbasis nilai, serta keamanan penggunaan AI. Potensi penggunaan mencakup bidang pendidikan, bisnis, dan layanan sosial, dengan syarat adanya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Cloud AI merupakan salah satu aplikasi kecerdasan buatan berbasis Large Language Model atau LLM yang dikembangkan dengan pendekatan berbeda dibandingkan model AI pada umumnya. Melalui metodologi konstitusional AI diterapkan oleh Anthropic, Cloud AI tidak hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis dalam memahami dan menghasilkan bahasa alami, tetapi juga dengan aspek keselamatan, etika, dan keselarasan nilai dengan kepentingan manusia. Yaitu ini daftar pusaka yang kita cari. Dan terima kasih. Ulang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.